Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Puspitarani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya akan menanya-nanya nih kepada Bu Yati tentang syirik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kebudayaan. Bu, syirik itu apa ya Bu dalam kehidupan kita? Syirik itu dalam berasal dari kata syaroka. Syaroka itu artinya menyekutukan. Berarti menyekutukan itu maksudnya syirik itu sendiri artinya menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah berarti dia melakukan sesuatu tapi tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Syirik sendiri itu sebenarnya ada banyak, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik secara niat, perbuatan, ibadah. Tapi kalau misalnya secara garis besar, mungkin syirik itu dibagi dua, syirik besar sama syirik kecil. Syirik besar itu sama-sama kita ketahui, seperti menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah hewan. Kalau misalnya syirik kecil itu seperti riya itu kan melakukan perbuatan tapi dengan hati yang sombong. Riya. Kalau syirik besar itu di kehidupan sehari-hari mungkin itu terlihat nyata, itu ganjarannya adalah kafir, kafir, karena kufur itu mendekati kafiran. Tapi kalau syirik kecil itu ganjarannya dosa, beda. Jadi kalau misalnya syirik besar itu ganjarannya kufur, syirik kecil itu ganjarannya dosa. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak yang tidak kita ketahui, karena kita ini pada hakikatnya kita kan di Indonesia ini nih berawal dari agama Hindu dan Buddha kebanyakan ya, agama Hindu sama Buddha. Jadi seperti Wali Songo membawa ajaran kita, ajaran Islam ke agama Hindu, Buddha itu tidak mudah. Seperti mereka waktu itu Hindu Buddha masih menggunakan sesajen, gitu. Itu kan ajaran mereka itu. Tetapi dengan Wali Songo bagaimana supaya Islam itu bisa masuk ke mereka, Jadi diselip-selipkan ajarannya. Tapi sebelum selesai semua yang tuntas, Wali Songo sudah wafat, sedangkan ajarannya belum tuntas nih, habis semuanya. Salah satunya seperti mungkin kalau di Jawa masih banyak, ya misalnya menaruh sesajen itu masih banyak gitu. Kalau di Jawa, kalau mungkin kehidupan kita sehari-hari ini mungkin kalau di kasat mata kita nggak terlihat, tapi kita nggak tahu nih, misalnya nih syirik itu kan banyak, ada di contoh misalnya kita pergi suatu kampung, katanya kalau misalnya kita mau ke kampung itu supaya kita tidak sakit, kita harus berkokok dulu, berkokok ayam, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ke kampung itu, kalau misalnya kita tidak sakit, kita berkokok dulu sampai ke kampung itu kita sakit. Pikir kita, kenapa ya kok saya sakit ya? Apakah saya tidak berkokok semalam? Akhirnya kita dalam hati berkokok, berarti kita sudah melakukan kesyirikan. Nah, itu salah satu contoh syirik dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kita sadari. Bu, di dalam kebudayaan kita tuh apa-apa aja ya terbentuk syirik? Kan ada kata orang nih, kita mempercayai orang pintar atau sebagian lah gitu. Kalau itu emang itu agak susah ya, apalagi kalau misalnya di kalangan masyarakat yang belum banyak belajar agama. Jadi syirik itu memang pada hakikatnya susah ditinggalkan bagi mereka yang tidak mendalami agama. Jadi kita kadang merasa, oh aku belajar dari guru aku seperti itu kok, gitu. Siapa yang bisa menjamin kalau gurunya tidak pernah salah? Guru kan juga pernah salah, gitu. Seperti misalnya ada namanya ta'assub itu artinya fanatik itu yang susah dihindari dari masyarakat kita. Kalau katanya seandainya orang dulu boleh, itu yang melakukan ulama besar kok, gitu. Padahal kan ulama juga pernah salah. Kalau kayak misalnya salah satu perbuatan syirik itu seperti kayak kedukun, nah itu mungkin dia ada juga itu yang pernah dulu merasa, aku dulu pernah ke dukun ini, pernah ngeliat si beliau
ke sini gitu. Karena itu sebetulnya perbuatan yang salah. Kalau misalnya kita membahas tentang kedukun itu jelas tuh nyata. Karena mungkin dukun itu pakai jampi-jampi, sesuatu yang tidak berkaitan, tidak berbau dengan Allah. Misalnya dia membacanya, apa yang dibaca kita juga nggak tahu kan gitu. Kalau misalnya dia kan jelas itu ayat Al-Quran yang diinikan sama dia, langsung dikaitkan sama Allah. Sedangkan jampi-jampi itu kadang mereka itu bertawasul lagi kepada jin atau setan, itu kan jelas kesyirikannya itu. Tapi kalau misalnya ada juga kasusnya yang dalam bentuknya itu seperti tidak syirik tapi ternyata syirik. Contohnya dia itu merasa, oh saya meminta kepada ulama ini untuk mendoakan saya kepada Allah. Jadi dia merasa yakin bahwa ulama ini doanya sampai kepada Allah. Itu termasuk syirik karena dia merasa ulama itu lebih sampai doanya kepada Allah. Padahal dia juga bisa berdoa, tapi mungkin berbeda. Tapi dengan keyakinan dia itu keyakinan yang berlebih, dia itu meyakini, oh si ulama ini pasti bisa nih makbul nih doanya nih, pasti dijamin nih doanya nih. Jadi sehingga dia tidak menyadari bahwa dia itu lebih merasa, lebih yakin bahwa doa dia itu lebih sampai dibanding kekuasaannya Allah sendiri. Oke, dari perbincangan kita tadi sudah selesai dan saya ucapkan kepada Bu Yati SUD terima kasih atas penjelasannya. Apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kesimpulan tentang syirik. Berdasarkan pendapat kita, pengertian syirik adalah perbuatan yang dianggap sebagai bentuk penyembahan atau penghormatan kepada selain Allah. Jenis syirik yaitu ada syirik besar, mengakui adanya Tuhan selain Allah. Syirik kecil yaitu melakukan perbuatan yang dianggap sebagai bentuk penyembahan atau penghormatan kepada selain Allah. Contoh syirik menggunakan jimat atau azimat, mengunjungi dukun atau paranormal, melakukan ritual atau upacara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan pak syirik yaitu menghilangkan keimanan, menghambat kemajuan, mengakibatkan kesehatan. Cara menghindari syirik yaitu meningkatkan keimanan, menghindari perbuatan syirik, menggunakan kemampuan yang potensi yang dimiliki. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa syirik adalah perbuatan yang sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan kesesatan. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan menghindari perbuatan syirik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, dari pengertian syirik dan dari wawancara tadi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.